lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di mata kuliah MPH kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian, atau bisa juga tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Jadi ada yang menulis manfaat penelitian, tapi ada juga yang menulis kegunaan penelitian. Oke, kita bahas dulu tentang tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini sebetulnya sederhana sekali dan biasa ditulis secara ringkas saja gitu. Tetapi pada hakikatnya hal ini merupakan apa yang hendak dicapai oleh si peneliti. Dari penelitian itu apa yang hendak dicapai gitu. Sehingga ini bisa menjadi arah dari penelitiannya itu sendiri. Atau dalam konteks skripsi, tujuan dari menulis skripsinya itu apa gitu. Nah, dalam merumuskan tujuan penelitian ini sebetulnya bisa dilihat dari identifikasi masalah yang sudah dirumuskan kemarin. Nah, dalam merumuskan penelitian juga itu harus dipertimbangkan beberapa hal. Misalnya harus menjelaskan hal-hal yang akan diungkap dan dijawab dari penelitian tersebut. Karena namanya juga tujuan kan. Jadi yang akan diungkap dan dijawab dari penelitian ini apa? Dan dijelaskan di tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, banyaknya tujuan penelitian itu harus sama dengan banyaknya identifikasi masalah. Kalau identifikasi masalahnya 2, maka tujuan penelitiannya pun 2. Gitu. Karena apa? Karena kan tujuan penelitian itu untuk mengungkapkan ataupun untuk menjawab apa yang ada di dalam identifikasi masalah. Nah, bagaimana dengan format penulisannya? Kadang-kadang ada yang menuliskan prolog, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah 1 apa 2 apa gitu. Tapi ada juga yang langsung tujuan penelitian 1 untuk mengetahui, untuk mengkaji, untuk menemukan, untuk menginventarisasi, untuk membuat model. Nah, untuk apa dulu tujuannya? Itu bisa disesuaikan dengan identifikasi masalah yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya, identifikasi masalahnya itu yang minggu lalu, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual gitu. Jadi ada jadi serasi. Jadi jangan misalnya identifikasi masalahnya bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Nah, itu nggak nyambung. Karena tujuan penelitian itu harus ingin mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya, apa yang ingin dicapai gitu. Nah, identifikasi masalahnya itu kan bagaimana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Maka tujuannya pun harus ingin mengetahui perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Karena tujuan itu harus menjawab ataupun ingin mengetahui jawaban dari identifikasi masalah. Gitu. Gampang ya? Saya kasih contoh lagi. Misalnya identifikasi masalahnya, bagaimana peran pemerintah daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam era otonomi daerah. Berarti tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengkaji peran pemerintah dalam. Jadi gampangnya itu, kata bagaimana di identifikasi masalah diganti dengan untuk mengetahui dan mengkaji, atau untuk menemukan, untuk memformulasikan,
untuk membuat model tentang perlindungan hukum. Itu terserah untuk apa memang tujuannya. Mengetahui, menemukan, mengkaji, menginventarisir, mendata, membuat model. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa cinta ini? Aduh, salah ya liriknya. Oke, lupain aja. Oke, itu tujuan. Nah, bagaimana dengan kegunaan ataupun manfaat penelitian? Nah, sebetulnya manfaat penelitian ini adalah manfaat subjektif dari peneliti sebetulnya, gitu. Tapi pada umumnya penulisan manfaat penelitian ini biasanya dibagi dua. Kalau dalam skripsi itu dibagi dua, manfaat teoritis yaitu untuk keilmuan, yang kedua manfaat praktis untuk biasanya praktisi. Contoh manfaat teoritis misalnya ini manfaat penelitian ini untuk menambah hasanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya viktimologi misalnya. Nah, itu manfaat teoritis karena untuk terkait perkembangan keilmuan. Atau manfaat penelitian ini, misalnya kalau skripsinya tata negara, manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan terkait hukum tata negara atau hukum pemerintahan daerah, hukum administrasi negara. Tentang apa? Terserah dari skripsi saudara tentu saja. Jadi manfaat teoritis itu terkait dengan manfaat keilmuan. Jadi jangan sampai manfaatnya itu tidak ada untuk keilmuan. Ya hanya untuk saya bisa diwisuda saja, ya nggak bisa gitu. Nah, yang kedua manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini ditujukan untuk menyelesaikan persoalan di dalam prakteknya di lapangan. Misalnya manfaat dulu belibet amat ya, maklum puasa. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk jadi panduan bagi pihak kepolisian misalnya, bagi pihak kejaksaan atau bagi pengadilan atau bagi perusahaan. Jadi manfaat praktis ini biasanya untuk sistem di lapangan, untuk sistem hukum di lapangan, untuk praktisi hukum. Bisa saja untuk masyarakat, untuk para pelaku, bukan pelaku user, pengguna gitu. Nah, kalau dalam bidang pidana misalnya manfaat praktis itu bisa untuk subsistem peradilan pidana. Yang tadi mau untuk kepolisian, untuk kejaksaan, untuk pengadilan, untuk pengetahuan untuk korban gitu, untuk lembaga pemasyarakatan, untuk siapa? Bisa juga untuk perusahaan, untuk masyarakat, untuk konsumen gitu, sehingga konsumen menjadi tahu misalnya bahwa ada barang-barang yang dijual tapi kemudian isinya cacat. Kalau skripsinya tentang barang yang cacat gitu loh. Jadi manfaatnya tuh ada, manfaat praktisnya tuh ada gitu, ditujukan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Oke. Nah, atau kadang-kadang ada juga penelitian yang memang didanai untuk sebuah perusahaan atau sebuah lembaga. Nah, manfaat untuk lembaga itu apa? Nah, ini harus juga disampaikan. Tapi karena kalau untuk skripsi biasanya manfaatnya hanya dua saja, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Terus kalian ingin nulis manfaat saya menjadi sarjana hukum, tentu saja gitu, tetapi bukan manfaat dari penelitian ini. Jadi manfaat penelitian itu apa sih manfaatnya dari skripsi saudara? Jadi jangan hanya untuk supaya lulus, bukan, tapi manfaatnya apa? Orang menjadi tahu tentang bagaimana cara pendaftaran tanah. Nah, itu kan berarti manfaat praktis. Orang menjadi tahu tentang bagaimana untuk melindungi anak yang menjadi korban. Nah, itu kan manfaat praktis. Untuk siapa? Untuk MBH, untuk kepolisian, untuk pemerhati anak, untuk kita sendiri. Sampai di sini kuliah saya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dadah.